ya. Nah, seringkali sekolah itu juga kebingungan. Ini perhubungan ini asal-muasalnya itu dari mana? Apakah dari sekolah, apakah dari rumah, atau di lingkungan masyarakatnya? Nah, oleh karena itu saya yakin nanti teman-teman tim kreatornya di Madrasah Ramah Anak di Min 7 ini saya kira sudah tahu persis, sudah bisa memetakan, yang memetakan ini masalah dari mana dan seterusnya. Satu di antaranya saja contoh. Di sekolah kami itu bahwa kalau anak itu turun prestasinya, ya, karena di sekolah kami itu penilaiannya tuh bukan otentik saja, D2D. Setiap hari ada penilaian. Ini putranya Pak Topo di tempat kami, ya. Jadi guru itu belum pulang kalau belum jam 2 atau setengah 3 atau sampai sore kadang-kadang. Setelah ngajar mereka membuat penilaian. Karena penilaian itu didasarkan kepada profil anak pada hari itu. Nah, kelihatan sekali anak itu turun prestasinya pada minggu tertentu itu karena orang tua. Nah, karena di sana ada komunikasi antara wali kelas dengan orang tua, ya. Kemudian ditanya, "Ibu, ada apa di rumah putranya minggu ini kok prestasinya turun?" Akhirnya ngomong. Sebelum ngomong nangis dulu, "Wah, ngapunten teacher, saya itu bertengkar sama bapaknya anak-anak," gitu ya, sampai curhat, ya, itu. Nah, kemudian kita akhirnya tahu kan, setelah kita diagnosis, kemudian ternyata ini nanti solusinya apa kepada anak ini, begitu. Jadi setiap kali kita melihat anak itu harus tahu backgroundnya. Yang pertama, ini background anak ini apa dan bagaimana kondisi lingkungannya. Kalau sudah tahu itu, maka obatnya gampang, betul. Ya, obatnya gampang. Jadi tadi yang seperti saya ceritakan, anak nendang bal plastik aja nggak berani, itu yang nggak dimasukkan di kelas. Ada salah satu guru yang ngajak main terus, jadi datang di sekolah, setelah itu ya main sepak bola itu ya, seputar-putar di halaman sekolah, diajak main dulu, sampai mereka ini kemudian siap di kelas. Jadi kalau belum siap di kelas berarti kan itu sama aja dengan kita ini memaksa seseorang, memaksa anak untuk menerima sesuatu yang dia sendiri tidak siap menerimanya. Nah, seperti itu. Nah, saya kira nanti BP dan teman-teman dari Min 7 ini sudah paham soal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan terkait dengan perlindungan dan sebagainya. Maka yang terpenting, deklarasi ini adalah bagian dari sisi komitmen kita bersama. Tapi yang terpenting menurut saran saya, ya, menurut saya dan kami sarankan kepada panjenengan adalah bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam deklarasi tadi itu masuk menjadi sebuah sistem yang ada di madrasah. Taruh tadi Ibu sudah menjelaskan masuk sekolah SOP-nya bagaimana. Jadi tidak cukup hanya dipampangkan dalam visi misi yang enggak semua wali murid mengerti karena visi misinya itu, tetapi adalah visi misi diterjemahkan di dalam sebuah sistem. Nah, sistem yang ada di sekolah itu kemudian di-guided dengan adanya SOP, standar operasional prosedur. Anak masuk sekolah bagaimana, anak telat bagaimana, anak kalau terjadi ini bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu ada di dalam sistem. Nah, sistem itu tidak cukup hanya kemudian diucapkan, diamalkan dan sebagainya, ya. Tetapi yang lebih penting lagi bagaimana sistem yang ada di sekolah itu menjadi budaya sekolah. Itu. Jadi menjadi budaya. Ujungnya adalah menjadi budaya. Ketika menjadi budaya sama seperti tadi sama Bu Siti, ya. Oh, Bu Lisi. Saya ngawur. Tulis ya tadi itu ya. Begitu anak masuk sudah tahu dia beber sajadah sholat duha. Itu artinya apa? Bahwa apa yang dicanangkan, apa yang diprogramkan sudah menjadi budaya. Ya. Kemudian juga anak-anak misalnya kalau ada tamu dan sebagainya, ya, atau lewat di depan merunduk, itu sudah menjadi budaya. Jadi usahakan bahwa apa saja yang diprogramkan dalam rangka Bapak ini menjabarkan visi daripada sekolah itu menjadi budaya di sekolah. Itu yang pertama. Yang ketiga bahwa karena sekolah ini adalah sekolah negeri, itu ada manajemen. Ya,
sekarang bagaimana manajemen itu mengaturnya? Karena ada visi, kemudian ada yang kedua harus ada yang melakukan, yaitu manajemennya. Kemudian setelah itu ada yang namanya mekanisme-mekanisme atau instrumen-instrumen. Terakhir adalah pembudayaan. Itu dari ini kerangka manajerialnya seperti itu. Nah, ketika kerangka manajerial itu sudah dilakukan, maka yang lebih penting lagi adalah bagaimana orang tua itu paham, ngerti, dan kemudian berkontribusi terhadap penciptaan anak yang ramah. Nah, sekarang dibalik. Ya, anak yang ramah itu bukan ramah anak, tapi anak yang ramah. Oleh karenanya ada banyak sekolah yang mempraktekkan bagaimana kita menciptakan orang tua itu care terhadap putra putrinya di sekolah, care terhadap sekolahnya, ya. Maka banyak yang sudah melakukan inovasi-inovasi. Tapi saya akan menyampaikan satu contoh di tempat kami, Bu, di SD Nusa Muda Nganjuk itu, ya, bahwa di sana itu ada kegiatan My Parent My Teacher, ya, My Parent My Teacher. Namanya dibikin Inggris saja, Bu, biar agak keren, Bu. Padahal ya buat doain lah ya. Ya guru apa orang tua ngajar di sekolah gitu, ya. Nah, My Parent My Teacher itu digilir, Bu, dalam satu semester. Misalnya kelas 1A misalnya, kelas 1 ada 7 rumbel, ya, masing-masing rumbel nanti itu, ya, kemudian orang tuanya ada berapa, digilir, paling tidak satu semester 1 kali datang. Terus ngajar apa? Apakah orang tua ngajar matematika? Enggak, ngajar sesuai dengan profesi orang tua. Kalau misal orang tuanya itu beda, dia mengajarkan tentang nanti ibu tadi ngajarkan tentang kesehatan. Kalau orang tuanya itu polisi, misalnya tempat kami, Pak, ngajarkan tentang lalu lintas. Kalau dokter ya kesehatan. Kemudian kalau petani bagaimana? Ngajarkan aja caranya. Nah, ya, mencocok tanam itu begini. Jadi sesuai dengan profesi masing-masing orang tua. Nah, ini manfaatnya banyak sekali. Ya, ketika orang tua itu datang di sekolah, itu nanti paling begini ya, komentarnya, feedbacknya. Tiba-tiba lagi ya, angel ya. Soalnya seringkali orang tua itu yang membuli guru. Gue harus bayar kok. Nah, itu ya macam-macam lah pembuliannya itu. Tapi kalau orang tua membuli guru kan guru biasa aja itu, ya, nggak jadikan masalah. Jadi itu nanti bagaimana? Ini sekaligus akan menciptakan bahwa komunikasi antara sekolah dengan orang tua murid itu sangat intens karena mereka terlibat. Ya, karena mereka terlibat. Jadi semua aspek yang kalau melibatkan objeknya itu akan sangat baik, Jadi itu menerjemahkan daripada kata-kata partisipasi. Nah, sering kita ngomong partisipasi, bentuknya apa? Nah, itu kita jadikan sebuah program dan sistem di sekolah. Kalau sudah sekolah ini dengan 700 siswa, wah, itu kalau jenengan ketua yayasannya itu Mas Muni sudah kaya raya. Mobilnya masih diberi Alphard gitu, Pak. Itu ya. Jadi, nah, kalau sekolah itu semakin besar, tantangannya yang pertama adalah meningkatkan SDM daripada guru. Ya, SDM daripada guru. Jadi SDM guru itu meningkat bukan berarti wah itu di sekolah S2, S3 enggak. Ya, S1, S2, S3 enggak apa-apa, boleh. Tetapi yang penting adalah bagaimana membongkar mindset daripada guru-guru kita. Jangan sampai mindsetnya itu Prambon sentris, Tanjung Sari sentris. Harus dibuka wawasan daripada guru-guru kita itu. Caranya apa? Macam-macam. Webinar itu seringkali ikut, kemarin dikantongi kan? Ya dikantongi ini sambil lapor, tanda tangan, maksudnya apa? Orang apa sih dipresentasikan di webinar itu? Ya, nah bisa saja itu. Nah kemudian yang lain adalah bisa mendatangkan pakarnya, ahlinya. Jangan akademisi. Kalau akademisi podai dengan jenengan, teori tok nanti itu. Yang sudah mempunyai produk, yang sudah sukses. Misalnya MI Al-Aqobah Jombang, sukses mereka, ya itu. Jadi yang artinya adalah kepada praktisi, jangan kepada teoritisi atau akademisi. Nah, akademisi jangan buka laptop sudah banyak itu ilmunya. Ya, yang terpenting adalah pengalaman daripada para praktisi. Kemudian juga ada mentoring.
mintanya ada bikin madrasah sister, ya ada school sister gitu. Jangan bikin school sister dengan mana? Gak usah jauh-jauh dengan Malaysia Pak. Malaysia kalah dengan kita sekarang. Ya dengan mana begitu atau mana? Malang itu. Bu siapa kan? Bu lali ya. Orang sini kok ya dulu. Ya. Nah itu juga bisa. Jadi ada sister atau madrasah sister itu bikin kerjasama dengan itu. Nanti kemudian apa yang kita kurang minta semacam konsultansi daripada mereka. Itu lebih efektif karena mereka sudah melakukan kemudian mentransformasikan ke sini. Itu lebih efektif. Yang terakhir, yang terpenting bahwa semua wali murid, semua orang tua itu pasti menghendaki anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Bagaimana panjenengan bisa menerjemahkan itu di dalam program-program di madrasah ini? Paling tidak 2 kata. Ya, yang pertama adalah kata membahagiakan. Ya, membahagiakan orang tua. Apa orang tua itu bahagia terhadap anak? Apabila anak itu patuh, perilakunya baik dan sebagainya. Itu turunannya banyak itu, sehingga nanti wujudnya adalah judul besarnya adalah karakter. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah membanggakan. Bagaimana yang namanya trofi yang ratusan bahkan ribuan trofi itu tidak hanya sebatas dipajang. Itu penting. Dipajang itu penting karena untuk pencitraan, teorinya Maslow seperti itu. Orang itu kalau dicitrakan itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi mereka. Ya, oleh karenanya ini membanggakan itu membuat anak-anak itu punya prestasi. Prestasi tidak harus berwujud trofi, tetapi harus ada sekarang itu namanya authentic assessment apa itu ya? Itu juga menjadi authentic assessment ya. Ya, itu juga menjadi bentuk prestasi tersendiri. Sekarang kan modelnya sudah by project dan anak kan ya, sudah melaksanakan itu kan? Sudah. Nah, dengan by project itu maka ada sesuatu yang membanggakan. Apa? Itu. Nah, yang membanggakan ini patut dicitrakan. Nah, pencitraannya bisa macam-macam. Bisa pada saat upacara, bisa pada saat apa dan sebagainya membaca. Pokoknya harus ada event pencitraannya. Ya, itu. Nah, yang terakhir, kalau kita sudah mampu menciptakan bahwa anak menerjemahkan anak soleh tadi itu, maka kemudian inilah yang menjadi visi besar kita dunia akhirat, bahwa orang-orang yang mendapatkan nikmat daripada Allah itu diantaranya adalah orang-orang yang soleh. Ya, di samping para nabi, para rasul, ya, kemudian para syuhada, yang terakhir adalah para sholihin. Itu saya kira ya. Jadi tetap visinya adalah visi dunia sampai akhirat. Nah, maafin kelupaan satu hal Bu, ya. Jangan sudah besar seringkali kemudian orang itu menjadi konservatif. Ngene wis enak. Jadi kalau ada pikiran begitu Mas Budi, itu sudah itu. Guru itu harus dilakukan pencerahan lagi. Iya, itu. Jadi kalau kita wis ngene wis apik, ngene wis laku, ini bukan urusan laku atau tidak laku, tetapi urusan masa depan. Nah, bagaimana Ibu, Bapak sekalian di Min 7 ini mengforecast 20 tahun ke depan ini anak-anak ini akan jadi apa? Ini penting. Nah, kemudian Senyapang masih di MI ini disediain yang namanya modal apa? Gitu. Ya, sekarang sudah yang namanya abad digital, peradaban digital dan sebagainya. Semuanya serba cepat dan semuanya serba real time. Nah, setelah ini ya, kemudian abad ini kemudian mau kemana? Nah, ini tugasnya kepala sekolah sama bulis ini. Jadi memforecast, mengangan-angan usuk biar ini. Oh, kalau begitu kesimpulannya adalah anak-anak kita nanti kita siapkan begini. Yang jelas adalah berkarakter. Tadi itu yang anak soleh tadi itu. Kemudian yang kedua adalah berkemampuan. Ya, ditunjukkan dengan prestasi. Ini tinggal mengasah aja, tinggal dikit. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana punya keahlian. Keahlian itu 2, tidak banyak. Bahasa sama IT. Ya, itu aja. Bahasa sama IT. Kalau bahasa, kalau bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa ya bahasa Arab. Kalau nggak bisa dua-duanya, ya biasa saja lah. Bahasa Indonesia atau bahasa Kanji gitu. Nah, oleh karenanya ini yang akan dibawa oleh anak-anak kita yang melanglang buana. Ya,
tidak sedikit anak-anak Nganjuk ini yang di Eropa, di Amerika dan di mana-mana, dan kita membekalinya yang pertama dengan adalah menciptakan sebagai anak soleh yang berkemampuan dan berkeahlian. Ya, anak soleh itu diterima di seluruh dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf atau ya, anak saya itu di Oxford X3. Dan itu stop topi sekolah sandunya kan. Itu modal utamanya ya modal Nganjukan. Ya dimodali model pondok, model santri dan sebagainya. Itu ternyata diterima oleh semua profesor-profesor yang ada di sana. Apalagi jurusannya kan jurusan yang paling dicari, cyber authority, itu pertahanan cyber. Ya, jadi meskipun itu seperti itu ya positioningnya, tetapi modal utama kita adalah anak-anak kita itu dijadikan sebagai anak soleh. Itu ya tuh ya ini mari karena ini buber ini namanya London gitu ya, kirim foto-fotonya. Ternyata di London juga ada yang namanya ornamen dalam rangka menyambut Ramadan dan sebagainya, padahal negeri London itu ya, bukan Nganjuk gitu ya. Baiklah, jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, sharing kami di sekolah ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan beberapa sudah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.